Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 2301030097 dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan atau mencontohkan bagaimana cara membuat soal latihan pilihan ganda dengan menggunakan taksonomi Bloom. Nah, apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom adalah cara atau metode yang bisa kita gunakan untuk membuat soal. Nah, di mana taksonomi Bloom ini ada 6 tingkatan. Yang pertama yaitu mengingat atau C1, mengingat. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menerapkan. Yang keempat, itu analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, evaluasi. Nah, bagaimana dengan contohnya? Kita langsung saja ke video berikutnya. Baik, yang pertama yaitu untuk taksonomi Bloom yang C1, yang dimana yaitu mengingat suatu materi gitu kan, mengingat materi yang pernah dibahas seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan materi segitiga. Soal yang pertama yaitu pilihlah mana yang termasuk pengertian segitiga. Nah, ini pengertian segitiga secara umum ya. Bisa dilihat di sini jawabannya C, yaitu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, bagaimana dengan A, B, dan D yang sebagai pengecohnya? Nah, yang pertama itu yang bagian A, bangun datar yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Nah, ini kan pengertian dari segitiga sama sisi. Ini bukan pengertian segitiga umum secara umum ya. Ini bisa jadi sebagai pemicunya karena semuanya sama. Yang bagian B juga seperti itu, bangun datar yang memiliki sudut siku-siku, yang dimana ini pengertian dari segitiga siku-siku. Nah, yang bagian D, bangun datar yang memiliki panjang 3 sisi yang berbeda. Nah, bagian D ini adalah segitiga sembarang, dimana 3 sisinya itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Jadi dari A, B, dan D ini bisa jadi pengecohnya karena pengertian dari jenis-jenis segitiga. Seperti itu ya untuk membuat soal. Nah, lanjut nanti kita ke nomor 2. Nah, untuk yang soal nomor 2 yaitu memahami bagian C2-nya ya. Nah, di sini terdapat gambar segitiga siku-siku. Nah, kita baca soalnya ya. Seperti yang kita tahu, segitiga memiliki beberapa jenis berdasarkan sifat-sifatnya. Pada gambar 1 adalah sebuah segitiga siku-siku. Tulislah yang dinamakan sudut siku-siku pada gambar 1. Nah, di gambar 1 ini kan bisa kita lihat sendiri yang mana yang disebut sudut siku-siku. Nah, di gambar yang ini pertama ini dia sudut siku-sikunya ada di A. Nah, akan tetapi di sini terdapat 2 gambar sehingga sudutnya itu nanti pada 2 gambar tersebut akan memiliki 2 jawaban, 2 sudut siku-siku seperti itu ya. Nah, yang di sini kan untuk pilihan A, yaitu sudut A. Bisa jadi siswa itu salah melihat atau hanya melihat satu gambar saja yang memiliki tanda, di mana tanda itu yang melambangkan sudut siku-siku seperti itu ya. Nah, yang pilihan B yaitu D. D ini bisa jadi siswa itu salah melihat titik pada gambar kedua, atau bisa juga ini tuh agak-agak mirip ya, seperti sudut siku-siku seperti itu. Nah, yang C ini adalah jawabannya, yang opsi C, pilihan C, A dan F. Meskipun di gambar segitiga
D, E, F ini tidak terdapat tanda daripada sudut siku-siku tersebut, akan tetapi dia terlihat seperti sudut siku-siku ya. Jangan sampai terkecoh hanya karena tidak terdapat tanda ya. Nah, yang opsi D, pilihan D ini, B dan D, bisa jadi siswa itu salah melihat titiknya meskipun dia tahu kan misalkan A dan F, akan tapi karena berbagai pikiran gitu atau seperti apa sehingga B dan D ini bisa dijadikan opsi seperti itu ya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu C3 dengan judul mengaplikasikan seperti itu ya. Nah, di sini soalnya itu seperti ini. Sebuah segitiga memiliki panjang alas 6 cm dan 8 cm. Berapa luas segitiga tersebut dalam cm persegi seperti itu ya. Nah, opsinya itu opsi A 24, opsi B 48, opsi C 7 dan opsi D 14. Nah, jawabannya di situ A. Nah, untuk pengecohnya seperti ini ya. Nah, yang perlu kita ketahui rumus luas segitiga itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini kan 1/2 alas dikali tinggi sama dengan 1/2. Tadi di soalnya itu alasnya 6 dan tingginya 8. Nah, sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 8 itu 48. Selanjutnya 48 dibagi 2 itu. Nah, ini kan sudah nih, kita operasikan saja ini kali ini dan ini pembaginya. 48 dibagi 2 itu 24. Nah, bisa kita kalikan di sini, misalkan setelah jawabannya itu 24 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena pembaginya itu 2 tadi ya. Nah, jawabannya itu 48. Nah, seperti ini ya. Nah, balik ke sini lagi. Nah, sehingga A itu sama dengan 24. Untuk luas segitiga itu 24. Nah, opsi A benar. Nah, bagaimana dengan opsi yang B 48? Nah, seperti ini ya. Nah, untuk opsi yang B 6 dikali 8 48. Kemungkinan siswa itu langsung mengalihkan alas dikali tingginya karena mungkin tidak tahu atau seperti apa ya untuk rumusnya tuh, jadi sehingga siswa itu bisa langsung mengalihkan alas kali tinggi, dimana opsinya juga terdapat di opsi B. Dan siswa juga berpikir mungkin ini benar karena opsinya ada, jawabannya ada, pilihannya ada seperti itu ya. Nah, untuk yang C itu kan di 7. Nah, di sini 7 ya. Opsi C itu 7. Bisa jadi siswa itu salah mengira rumus daripada luas segitiga itu adalah setengah alas ditambah tinggi. Nah, seperti ini ya, 1/2 dikali 6 ditambah 8 sama dengan 1/2 dikali 14. Nah, 6 ditambah 8 itu kan 14. Nah, langsung ini 1/2 dikali 14 itu 14/2. Nah, 14 dibagi 2 itu 7. Nah, ini 7 ya. Sehingga opsi yang C ini bisa jadi pengecohnya karena dia bisa ini bisa memunculkan atau bisa menggunakan rumus segitiga tersebut tapi dengan cara salah penggunaan seperti itu ya. Nah, untuk yang opsi D ini bisa jadi siswa itu langsung menjumlahkan alas ditambah tingginya seperti itu ya. Nah, seperti ini ya, 14. Lanjut soal yang keempat yaitu menganalisis dari bagian taksonomi Bloom. Nah, soalnya itu adalah sebuah segitiga sama kaki memiliki sisi KL dan KM sama panjang yaitu 15 cm. Jika keliling segitiga KLM 57 cm, maka panjang sisi LM adalah titik-titik cm. Nah, jawabannya di sini adalah opsi D. Nah, bagaimana dengan opsi ABC? Mari kita lihat pengecohnya.
Nah, untuk yang opsi pertama bagian A ini adalah kan 57 dikurangi 15 itu 42. Nah, untuk pengecoh yang opsi A memungkinkan siswa itu untuk menghitung selisihnya. Terus yang opsi B itu 15 ditambah 15. Nah, siswa itu memungkinkan menjumlahkan sisinya karena segitiga tersebut sama kaki gitu kan. Nah, untuk yang opsi C itu sama caranya kayak mencari kelilingnya. Terus untuk yang bagian ini itu ini siswa sering salah mengira untuk bagian yang 30 itu menjadi pembagi, seharusnya kan dikurangi. Bisa kita lihat di sini kan, untuk mencari keliling daripada segitiga itu adalah sisi ditambah sisi tambah sisi. Nah, sisinya itu kan KL ditambah KM ditambah LM. Nah, di mana LM itu kan tidak diketahui, sehingga kelilingnya itu kan totalnya tuh 57 kelilingnya. Sama dengan 15 tambah 15 ditambah LM. Terus 50 ditambah 15 ditambah 15 itu kan 30 ditambah LM. Nah, kita ini balik lagi dia ke sini. LM sama dengan 57 per 30 sama dengan 1,9. Ini untuk opsi yang salah ya. Ini tuh caranya salah. Nah, bagaimana untuk yang benar? Seharusnya di sini tuh untuk yang opsi D itu jawaban yang benar. Nah, misalkan kelilingnya itu kan 57. KL ditambah KM ditambah LM kan. Nah, di sini sama kayak tadi opsi sebelumnya, tapi di bagian ini jika LM-nya di depan tuh di sini tuh kita sama-sama kurangi dengan 30. Sini yang 30 dikurangi 30 kan 0, sisanya LM. Nah, LM-nya saya pindahin ke sini, ini ke sini, jadinya tuh 50 dikurangi 30. Hasilnya itu LM-nya itu sisi LM-nya itu sama dengan 27. Seperti itu ya untuk yang nomor 4 mengenai taksonomi Bloom menganalisis. Selanjutnya untuk taksonomi Bloom yang kelima yaitu sintesis. Soalnya itu seperti ini. Sebuah segitiga memiliki alas 14 cm jika luas segitiga tersebut adalah 49 cm persegi. Maka tinggi segitiga adalah titik-titik cm. Nah, jawabannya di sini itu B. Nah, bagaimana dengan opsi-opsi pengecohnya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini yang opsi A ya, dimana kita sudah mengetahui luasnya tadi yaitu 49. Nah, untuk mencari tingginya itu kita menggunakan luas segitiga itu ya. Nah, luas segitiga itu sama dengan 1/2 dikali alas tambah tinggi. Ini untuk yang pengecohnya ya. Sedangkan kan untuk rumus daripada luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi kan, tapi ini untuk pengecohnya, sehingga nanti luasnya itu kan 49 karena sudah diketahui, sama dengan 1/2 dikali 14 ditambah T. Terus 49 sama dengan 14 dikali 1/2 dikali 14 itu 14/2 ditambah T. Nah, 14/2 itu kan 7, sehingga 49 ditambah 7 ditambah T. Nah, bagaimana untuk selanjutnya itu 40, kita sama-sama 7 ini sama-sama kita kurangi 7 biar dia 0, biar dia sisa T saja ya. Nah, terus 49 dikurangi 7 sama dengan 7 dikurangi 7 plus T. 49 dikurangi 7 itu kan 42, sehingga 7 dikurangi 7 itu 0, 0 ditambah T itu T, sehingga T nya itu sama dengan 42. Ini untuk yang pengecohnya. Nah, lanjut untuk yang jawaban yang benar seperti ini ya. Lanjut opsi yang B, ini jawaban yang benar tadi ya. Nah, kita gunakan rumus segitiga itu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Luasnya itu kan 49, sehingga setengah alas kali 14 dikali T. Terus 49 sama dengan 14/2 kali T. 40 sama di bawahnya lagi itu 49 sama dengan 7T. Nah, bisa kita balik, dan ini kan karena dia ruas kiri sama dengan ruas kanan itu sama, sehingga 7T nya itu saya taruh di ruas kiri, 49 taruh di ruas kanan itu sama saja ya, sehingga T itu sama dengan
kita bagi sama-sama bagi 7, yang 7 dibagi dengan 7 sehingga dia sisa 1 T atau T, terus yang ruas kanan kita bagi 7, 49 dibagi 7 itu sama dengan 7, sehingga T nya itu sama dengan 7. Itu jawaban yang benar ya. Nah, bagaimana dengan opsi C? Opsi C ini memungkinkan siswa untuk langsung mengurangkan luas segitiga itu dengan sisi yang diketahui, sisi alasnya ya. Nah, untuk yang opsi D itu hanya pelengkap saja. Yang opsi A ini memungkinkan siswa melakukan kesalahan dalam mengingat rumus daripada segitiga, seperti itu ya. Lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu pada taksonomi Bloom, yaitu mengevaluasi. Nah, soalnya itu seperti ini. Siti mengatakan bahwa segitiga dengan sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm adalah segitiga siku-siku. Apakah pernyataan benar? Nah, jawabannya itu A ya, untuk opsi yang benar itu. Nah, di sini seharusnya di opsi A ini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya untuk menyelesaikan yang opsi A ini. Bisa kalian coba ya. Nah, untuk yang B, C, D ini untuk ke B juga bisa kalian gunakan Pitagoras. Untuk opsi yang B ini opsional aja ya, biar ada pengecohnya seperti itu ya, soalnya agak mirip-mirip seperti opsi A. Untuk C juga sama dia, karena di sini kan bisa jadi C ini jadi jawaban yang benar atau pengecohnya, karena kan 3 cm itu adalah sisi terpanjangnya. Bisa jadi itu benar karena dia ini sisi yang terpanjang gitu ya. Nah, untuk yang D benar karena semua sisi memiliki panjang yang berbeda. Nah, untuk yang D ini kan bisa juga benar dia. Kenapa? Karena di pertanyaannya itu 3 sisi itu berbeda-beda pula. Akan tetapi untuk mengeceknya kita harus menggunakan rumus Pitagoras, seperti itu ya. Nah, itulah bagaimana cara membuat contoh soal menggunakan taksonomi Bloom. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan soal, saya mohon maaf, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.